Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Proses pembelajaran bola basket dilaksanakan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut: pelaksanaan, demonstrasi, pelaksanaan, evaluasi. Langkah guru PJOK dalam mengajar menggunakan metode A. Inklusi, B. Konvergen, C. Komando, D. Latihan, dan E. Resiprokal. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Komando. Kita masuk ke pembahasan. Jadi komando adalah proses pembelajaran bola basket dilaksanakan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut: penjelasan, demonstrasi, pelaksanaan, evaluasi. Soal selanjutnya. Bu Dewi menggunakan metode ceramah kepada peserta didik. Ketika pembelajaran berlangsung, tiba-tiba ada sebagian peserta didik yang mengantuk dan mulai bosan. Kemudian Bu Dewi membuat ice breaking dan yel-yel dan membentuk beberapa kelompok kecil agar anak dapat berinteraksi dengan berdiskusi. Cara yang dilakukan Bu Dewi dalam ice break, dalam yel-yel merupakan A. Model pembelajaran, B. Metode pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Teknik pembelajaran, dan E. Pendekatan pembelajaran. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Teknik pembelajaran. Jadi cara yang dilakukan Bu Dewi untuk menghindari peserta didik ngantuk dan mudah bosan dalam belajar dengan cara membuat ice breaking dan yel-yel diskusi kelompok kecil merupakan teknik pembelajaran. Soal selanjutnya. Pada pembelajaran PJOK kelas 6 KD 4.1, siswa dapat mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, moniokomotir, dan manipulatif dengan kontrol yang baik dalam permainan bola besar sederhana atau tradisional dengan materi passing bawah bola voli. Pada pembelajaran tersebut, Pak Asef memberikan pengetahuan tentang passing bawah bola voli dan memberikan contoh gerakan. Yang dilakukan Pak Asep dalam pembelajaran tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Strategi pembelajaran, C. Teknik pembelajaran, D. Metode pembelajaran, E. Pendekatan pembelajaran. Ya, jawabannya adalah D. Metode pembelajaran. Jadi langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan Pak Asep dalam menjelaskan tentang materi passing bawah dalam permainan bola voli dan memberikan contoh gerakan atau mendemonstrasikannya adalah merupakan metode pembelajaran. Soal selanjutnya. Video pembelajaran yang membuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pembelajaran senam karena video memiliki sifat A. Tingkat kerealitisan yang tinggi, B. Kemampuan manipulasi ruang, C. Kemampuan manipulasi waktu, D. Referensiasinya hampir rata, E. Semua jawaban benar. Ya, jawaban yang paling tepat adalah E. Semua jawaban benar. Kita masuk ke pembahasan. Sebagai salah satu bentuk audiovisual, video memiliki tingkat kerealitisan yang tinggi. Coba ingat kembali teori pengalaman belajar dari Edgar Dale. Video mempresentasikan suatu peristiwa secara hampir nyata, karena setidaknya memberikan pengalaman visual dan auditorial. Saya menduga akan banyak guru yang lebih tertarik menggunakan media video untuk membantu pembelajaran mereka ketimbang jenis media lain karena kerealitisannya. Namun sesungguhnya video memiliki ciri unik melebihi dari sekedar bisa dilihat dan didengar. Ciri unik video menurut Heinrich, Molenda, dan Russell pada tahun 2002 adalah kemampuan video dalam manipulasi perspektif ruang dan waktu. Manipulasi di sini artinya rekayasa suatu objek atau kejadian atau peristiwa dengan cara mengubahnya atau mengurangi, menambahkan, memperbesar, memperkecil, menghilangkan sebagian atau keseluruhan suatu objek.
Bagi guru, memanipulasi ruang dan waktu dapat berperan penting dalam pembelajaran. Soal selanjutnya. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru PJOK sebelum pelaksanaan pembelajaran, dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengejar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru PJOK adalah A. Video, B. Gambar, C. Guru atau siswa, D. Boneka peraga, E. Modul. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Guru atau siswa. Jadi guru atau siswa sebagai media pembelajaran efektif dan efisien, sedangkan gambar dan boneka peraga perlu bahan dan biaya. Tujuan instruksional, media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan instruksional yang ditetapkan sebelumnya. Perlu adanya improvisasi untuk media yang cocok. Kecocokan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan media pembelajaran yang akan dicapai. Keefektifan. Dari beberapa alternatif media yang dipilih, mana yang dianggap paling efektif atau tepat guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Soal selanjutnya. Variasi materi pembelajaran berdampak langsung kepada siswa terutama sebagai berikut. A. Meningkatkan performa siswa. B. Meningkatkan mutu pengajaran siswa. C. Meningkatkan prestasi belajar siswa. D. Menghindari kebosanan. E. Meningkatkan kedisiplinan siswa. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D. Menghindari kebosanan. Jadi variasi materi pembelajaran berdampak langsung kepada siswa terutama untuk menghindari kebosanan. Soal selanjutnya. Peserta didik cenderung kurang semangat dan kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran senam lantai. Tema yang sesuai yang akan digunakan guru PJOK dalam memecahkan masalah di atas melalui metode penelitian tindakan kelas adalah A. Peningkatan hasil belajar senam lantai melalui penerapan metode pembelajaran A. B. Perbandingan belajar metode A dengan metode B terhadap hasil belajar senam lantai. C. Upaya pemberian motivasi melalui metode A terhadap hasil belajar senam lantai. D. Hubungan antara metode terhadap hasil belajar senam lantai. Dan E. Pengaruh metode pembelajaran A dan motivasi terhadap peningkatan hasil belajar senam lantai. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Peningkatan hasil belajar senam lantai melalui penerapan metode pembelajaran A. Jadi tema yang sesuai dengan pemecahan permasalahan di atas adalah peningkatan hasil belajar senam lantai melalui penerapan metode pembelajaran A. Soal selanjutnya. Manakah tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi mempraktekkan hasil analisis keterampilan gerak salah satu permainan bola besar untuk menghasilkan koordinasi yang baik adalah A. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan dan mengidentifikasi lempar tangkap bola dengan 4 variasi dengan benar. Yang B. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. D. Setelah mempelajari ini, Anda dapat mengevaluasi gerak lempar tangkap bola dengan 4 variasi berbeda secara benar. E. Setelah melalui proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan lempar tangkap bola dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat mempraktekkan shooting dengan 4 variasi yang berbeda dengan benar. Jadi tujuan pembelajaran adalah perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti proses belajar mengajar. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran merupakan arah yang hendak dituju dari rangkaian aktivitas pembelajaran. Maka pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan terukur. Tujuan pembelajaran mengacu pada kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pembelajaran. Di samping itu, tujuan pembelajaran dijadikan acuan dalam pemilihan jenis materi, strategi, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Soal selanjutnya. Guru menerapkan aturan disiplin kelas.
Peserta didik yang terlambat lebih dari 5 menit dihukum lari keliling lapangan sepak bola sebanyak 4 kali putaran. Pengelolaan kelas ini menggunakan pendekatan A. Otoriter, B. Permisif, C. Modifikasi tingkah laku, D. Kelompok, E. Individual. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Otoriter. Jadi pendekatan kekuasaan seperti yang diuraikan oleh Jamara, guru menciptakan dan mempertahankan situasi disiplin dalam kelas. Kedisiplinan adalah kekuatan yang menuntut murid untuk mentaatinya. Di dalam kelas ada kekuasaan dan norma yang mengikat untuk ditaati anggota kelas. Soal selanjutnya. Dalam pembelajaran lempar lembing, guru memberikan handout tentang teknik melakukannya. Siswa mempelajari dan mempraktikkan sendiri keterampilannya. Gaya mengajar tersebut termasuk ke dalam gaya mengajar A. Komando, B. Timbal balik, C. Alat bantu, D. Inisiasi siswa, E. Konvergan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah A. Komando. Jadi tujuan dari gaya ini adalah untuk mempelajari cara mengerjakan tugas dengan benar dan dalam waktu yang singkat mengikuti semua keputusan yang dibuat oleh guru. Dalam model ini semua aktivitas pembelajaran keterlaksanaannya hanya tergantung pada guru. Dapat dikatakan peserta didik akan bergerak jika gurunya memerintahkan untuk bergerak. Situasi demikian akan menyebabkan peserta didik pasif dan tidak diperkenankan berinisiatif. Akibatnya peserta didik tidak mampu mengembangkan kreativitas dalam bergerak. Soal selanjutnya. Dalam pembelajaran pendidikan jasmani, guru membawa miniatur lapangan sepak bola. Hal ini sebagai upaya guru untuk memberi pengalaman yang lebih konkret kepada siswa yang tidak pernah mengalami secara langsung seperti apa lapangan sesungguhnya. Miniatur lapangan sepak bola adalah media dalam bentuk A. Objek nyata, B. Model, C. Kunjungan ke lapangan, D. Materi cetak, dan E. Audiovisual. Ya, jawaban yang paling tepat adalah B. Model. Jika objek nyata adalah apa yang sesungguhnya, maka model adalah representasi dari objek nyata tersebut, bisa juga disebut alat peraga. Contohnya miniatur lapangan sepak bola. Globe untuk mempelajari bumi atau kerangka manusia. Soal selanjutnya. Guru menugaskan siswa untuk membentuk tim dengan identitas tim. Nama tim, susunan pemain, desain seragam tim dapat dikatakan menggunakan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan tujuan di bawah ini, kecuali A. Belajar akademik, B. Penerimaan terhadap keragaman, C. Pengembangan keterampilan olahraga, D. Pengembangan keterampilan sosial, dan E. Pengembangan kemampuan keterampilan penyelesaian masalah. Ya, jawaban yang paling tepat adalah C. Pengembangan keterampilan olahraga. Jadi pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan istilah umum untuk sekumpulan strategi pengajaran yang dirancang untuk mendidik kerjasama kelompok dan interaksi antar siswa. Tujuan pembelajaran kooperatif setidaknya meliputi 3 tujuan pembelajaran, yaitu hasil belajar akademik, penerimaan terhadap keragaman, dan pengembangan terhadap keterampilan sosial. Manfaat dari metode atau pendekatan pembelajaran kooperatif diantaranya mengajarkan siswa jadi percaya kepada guru, mencari informasi dari sumber lain, dan mendorong siswa untuk mengungkapkan idenya secara verbal dan membandingkan dengan ide temannya, serta menghargai pendapat temannya. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.